Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reisha, saya dari kelas 25MN5 dengan NIM 31125111130. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai resum materi mata kuliah perekonomian Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. So, langsung saja kita ke materi yang pertama. Teman-teman, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan juga karakteristik utama perekonomian Indonesia. Jadi apa sih itu perekonomian Indonesia? Perekonomian Indonesia adalah sistem kompleks yang mengatur bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan juga dikonsumsi di seluruh Nusantara. Sistem ini mencerminkan interaksi antara tiga pilar utama pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha, dan juga sebagai motor penggerak dan masyarakat sebagai konsumen sekaligus produsen. Adapun karakteristik utama perekonomian Indonesia, yang pertama, ekonomi campuran. Apa itu ekonomi campuran? Ekonomi campuran ini perpaduan harmonis antara kekuatan sektor wisata yang inovatif dengan peran aktif pemerintah dalam mengatur dan juga melindungi kepentingan publik. Terus karakteristik utama yang kedua yaitu sumber daya melimpah. Sumber daya melimpah itu kaya akan minyak, gas alam, batu bara, kelapa sawit, nikel, dan juga berbagai komoditas-komoditas strategis yang menjadi tulang punggung ekspor nasional. Terus karakteristik utama yang ketiga yaitu populasi besar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu menjadi peringkat keempat negara yang memiliki warga yang banyak, lebih dari 280 juta jiwa. Kalian bayangin, lebih dari 280 juta jiwa menciptakan pasar domestik yang luas dengan potensi konsumsi tinggi dan bonus demografi yang menguntungkan. Sumber daya dan manusia. Kombinasi kekayaan alam dan modal manusia yang besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional yang terus berkembang. Adapun peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter ini mengatur pengeluaran negara dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Terus sebagai investasi infrastruktur. Investasi infrastruktur ini program pembangunan besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan digital untuk meningkatkan konektivitas dan juga produktivitas nasional. Terus ada perlindungan nasional. Perlindungan nasional ini program bantuan sosial, pengembangan UMKM, dan juga pelatihan keterampilan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Adapun ruang lingkup perekonomian Indonesia ada tiga, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan juga sektor tersier. Sektor primer ini meliputi pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, terus pertambangan dan juga penggalian. Sedangkan kalau untuk sektor sekunder ini berkaitan dengan kegiatan pengelolaan bahan mentah. Jadi berkaitan dengan industri manufaktur, konstruksi dan pembangunan, dan juga pengolahan hasil alam. Terus yang ketiga ada sektor tersier. Nah, sektor tersier ini berkaitan dengan layanan dan jasa untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jadi berkaitan dengan jasa keuangan, perbankan, perdagangan, dan juga perhotelan, pariwisata, dan lain-lain. Nah, adapun transformasi ekonomi digital dalam aksi transformasi ekonomi digital. Yang pertama itu ada lonjakan e-commerce. Jadi lonjakan e-commerce ini menjadi transformasi ekonomi digital karena transaksi perdagangan elektronik meningkat 30% per tahunnya, dan itu bisa mengubah pola konsumsi masyarakat dari offline ke online. Terus transformasi ekonomi digital kedua ada
revolusi pembayaran. Revolusi pembayaran ini seperti QRIS, terus QRIS, pembayaran digital seperti transfer yang bisa mempermudah transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Jadi sekarang pembayaran digital kan bukan uang tunai aja, bisa dari online, bisa dari digital, bisa dari QRIS, transfer ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu termasuk revolusi pembayaran digital. Terus ada UMKM Go Digital. Jadi UMKM sekarang bisa berjualan melalui platform-platform online atau platform-platform digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke mancanegara. Jadi UMKM itu bisa menggunakan digital untuk menjual barang-barang yang mereka jual, bahkan bisa hingga ke luar negeri, cukup dengan mengepost di sosial media manapun. Jadi jangkauan pasarnya itu bisa ke luar negeri, bukan ke dalam negeri aja. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai materi kedua yang berjudul teoritis pembangunan dan juga pertumbuhan, pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah pertemuan kedua. Kita bahas pertamanya adalah memahami pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Teman-teman, pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi itu adalah dua hal yang berbeda. Apa yang membedakannya itu? Pembangunan ekonomi itu proses komprehensif yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan juga transformasi struktur ekonomi secara menyeluruh dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu merupakan kenaikan output atau pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau sering disingkat dengan PDB. Nah, jadi perbedaan kuncinya, jadi pembangunan ekonomi itu melampaui angka statistik dengan menekankan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi, jadi pembangunan ekonomi itu melampaui angka statistik dengan mencakup pemerataan kesejahteraan, bukan hanya sekedar peningkatan PDB semata-mata. Selanjutnya akan membahas tentang dimensi multifaset pembangunan. Pembangunan ekonomi itu berfokus kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik, mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan juga infrastruktur yang mendukung dan juga merata. Perencanaan pembangunan melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat untuk menciptakan sinergi yang optimal. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan dan juga mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh lapisan masyarakat. Adapun teori klasik dan juga awal pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith, awal pembangunan ekonomi itu menekankan kebebasan pasar dan juga pertambahan penduduk sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut David Ricardo, awal pembangunan ekonomi itu memperingatkan risiko kelebihan tenaga kerja dapat menyebabkan stagnasi upah. Lanjut, ada juga teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini ada dua model. Yang pertama itu model Rostow dan yang kedua ada model Solow. Nah, model Rostow ini terdiri dari 5 tahap pembangunan, terus ada masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, terus menuju kedewasaan dan juga era konsumsi masa tinggi.
Sedangkan untuk model Solo ini ada akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, teknologi sebagai 3 pilar utama, teknologi berperan sebagai faktor eksogen yang mendorong produktivitas. Untuk yang terakhir yaitu membangun masa depan ekonomi Indonesia. Untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia ada berbagai cara yang perlu kita lakukan, yaitu menjaga keseimbangan pertumbuhan. Dengan cara pembangunan ekonomi harus mencapai keseimbangan optimal dalam pertumbuhan kuantitatif dan juga pemerataan kualitatif untuk kesejahteraan menyeluruh. Terus juga harus kolaborasi multi pihak. Kolaborasi multi pihak ini penting untuk sinergi antara pemerintah, sektor pariwisata, masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan implementasi program pembangunan berkelanjutan. Terus ada juga pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini penting untuk pemahaman mendalam terhadap berbagai teori pembangunan untuk membantu merumuskan strategi dan juga kebijakan yang efektif sesuai konteks dan juga sesuai konteks Indonesia. Terus yang terakhir yaitu fokus kepada masa depan. Investasi pada inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM dan juga pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk menciptakan masa depan yang layak, yang lebih masa depan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Juga terus ada juga peran teknologi dan ekonomi digital. Yang pertama ada faktor teknologi eksogen seperti yang dijelaskan dalam teori Solo. Dalam teori Solo, kemajuan teknologi berperan sebagai faktor eksogen yang meningkatkan produktivitas total faktor produksi secara signifikan. Terus ekonomi digital, transformasi digital mendukung perdagangan elektronik dan inovasi bisnis model yang memperluas akses pasar di era modern. Terus akses digital, internet dan teknologi informasi menjadi kebutuhan primer masyarakat milenial, mendorong inklusi ekonomi dan juga partisipasi digital. Nah lanjut yaitu trade-off antara pembangunan dan pertumbuhan dan juga pemerataan. Yang pertama ada dilema kebijakan. Dilema kebijakan ini fokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dapat mengorbankan pemerataan pendapatan, menciptakan kesenjangan sosial yang lebih lebar. Terus ada redistribution with growth, yaitu strategi yang memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan redistribusi pendapatan untuk mencapai keseimbangan optimal. Terus yang terakhir ada strategi implementasi. Ini menjelaskan tentang proyek pembangunan padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal, program pelatihan vokasional dan juga akses pembiayaan UMKM. Pendekatan strukturalis dan juga tantangan ketimpangan. Yang pertama ada fokus pemerataan, penekanan pada distribusi hasil, pembangunan yang adil, dan pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah sebagai prioritas kebijakan. Terus ada konteks Indonesia, ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan juga wilayah timur Indonesia menunjukkan tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan strategis. Terus ada juga determinan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada investasi dan kebijakan.
investasi dan kebijakan investasi domestik dan asing serta kebijakan pemerintah yang kondusif sebagai fondasi pertumbuhan. Terus ada kualitas SDM, peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk produktivitas optimal. Dan ada infrastruktur yaitu pembangunan infrastruktur dan digital untuk konektivitas ekonomi yang merata. Dan yang terakhir ada diversifikasi mengurangi ketergantungan pada komoditas melalui pengembangan sektor teknologi dan juga industri. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pertemuan ketiga, yaitu membahas mengenai sejarah perekonomian Indonesia dari masa prakolonial hingga ke era modern. Nah, teman-teman, materi yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai sejarah perekonomian Indonesia di era prakolonial hingga era modern. Masa prakolonial adalah masa di mana negara Indonesia belum dijajah oleh bangsa-bangsa asing, sedangkan masa kolonial justru sebaliknya, masa di mana negara Indonesia berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa asing, terutama negara Belanda. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam. Nah, hal inilah yang menjadi pemicu banyak negara asing mengincar negara Indonesia. Karena negara Indonesia itu kaya akan rempah-rempahnya seperti lada, teh, kopi, dan lain-lainnya. Nah, bukan hanya itu, negara Indonesia diincar juga karena negara Indonesia memiliki letak yang strategis di jalur perdagangan. Jadi hal itulah yang memicu bangsa-bangsa asing, terutama Belanda, mengincar negara Indonesia hingga datang ke Nusantara. Adapun dampak dari masa kolonial yaitu terciptanya sistem tanam paksa atau sering dikenal dengan kultur sel-sel. Sistem tanam paksa itu menyebabkan banyak rakyat Indonesia menderita bahkan kelaparan. Banyak juga rakyat Indonesia kehilangan kemandirian ekonominya, dan juga hal ini menguntungkan bagi negara Belanda. Pada masa itu ekonomi disebut eksploitasi karena menguntungkan satu pihak saja, yaitu Belanda. Nah, lanjut yaitu periode kemerdekaan dan juga Orde Lama yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1966. Pada periode ini ada yang namanya demokrasi liberal, di mana pertumbuhan ekonomi awal menjanjikan sekitar 6,5% antara tahun 1952 hingga 1958, dengan inflasi yang tinggi dan juga hiperinflasi yang ekstrim pada tahun 1966. Dan juga ada sosialisasi dan nasionalisasi, di mana pemerintah melakukan nasionalisasi kepada perusahaan-perusahaan asing. Terus pemerintah juga menerapkan kebijakan ekonomi sosialis, dan juga pemerintah berusaha membangun kemandirian ekonomi. Adapun juga krisis dan hambatannya, yaitu ketidakstabilan politik juga menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi dan juga memicu ketidakstabilan investasi dan juga bisnis. Nah, lanjut yaitu masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1968 hingga 1998. Ya, pada masa ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, yaitu presiden kedua.
Presiden Soeharto memimpin stabilisasi inflasi serta membangun infrastruktur besar-besaran juga sehingga membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi. Setelah reformasi ekonomi tersebut terjadilah ledakan minyak di mana pada tahun 1970-an ekspor minyak melonjak sehingga menjadi penyumbang 70% menyumbang anggaran negara. Namun hal ini juga menyebabkan terjadinya korupsi dan juga inflasi. Terus ada juga deregulasi dan investasi. Mulai dari tahun 1980-an, deregulasi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat di era saat itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, yakni mantan presiden kedua saat ini. Presiden Soeharto memimpin stabilisasi inflasi dan juga pembangunan infrastruktur besar-besaran pada orde itu sehingga membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi. Setelah reformasi ekonomi tersebut, pada orde itu terjadi ledakan minyak di mana pada tahun 1970-an ekspor minyak melonjak sehingga menyumbang 70% anggaran negara. Namun dari situlah menyebabkan banyaknya korupsi dan juga inflasi. Terus di orde itu juga ada deregulasi dan juga investasi. Mulai tahun 1980-an, deregulasi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada orde itu. Lalu dilanjut dengan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Krisis ekonomi ini kondisi di mana sistem keuangan dan juga ekonomi suatu negara mengalami gangguan besar pada orde itu. Apa yang terjadi pada tahun 1997, nilai rupiah jatuh drastis, banyak perusahaan yang bangkrut dan juga banyak bank-bank mengalami krisis. Dampaknya pengangguran semakin meningkat, harga kebutuhan naik, dan juga kemiskinan malah bertambah. Krisis ini juga berdampak ke politik sehingga menyebabkan Presiden Soeharto akhirnya mundur pada masa ini. Kita akan membahas pertumbuhan ekonomi pasca reformasi krisis. Pada masa itu terjadi yang namanya pemulihan cepat di mana ekonomi Indonesia kembali pulih dengan pertumbuhan yang stabil di atas 5% semenjak tahun 2000-an dan juga hal ini menunjukkan efisiensi yang kuat. Terus ada juga diversifikasi sektor di mana ketergantungan kepada minyak semakin berkurang, ekonomi semakin terdiversifikasi ke sektor manufaktur, jasa, dan juga ekonomi digital yang semakin berkembang pesat. Dan juga ada pula peran global. Peran global ini di mana Indonesia kembali memainkan perannya di ASEAN dan juga di G20. Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia menegaskan posisi negara Indonesia menjadi ekonomi yang tinggi di Asia Tenggara. Adapun juga peluang dan tantangannya di masa depan. Untuk peluangnya mungkin transformasi digital mendorong inovasi dan juga efisiensi. Terus ada ekonomi hijau membuka peluang investasi dan juga pertumbuhan berkelanjutan. Nah, di balik peluangnya pasti ada tantangannya. Untuk tantangannya mungkin ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang memerlukan solusi.
Terus ada perlunya penguatan kelembagaan dan juga kebijakan fiskal yang adaptif dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, dari perjalanan sejarah perekonomian Indonesia, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini merupakan hasil dari proses panjang dan juga penuh tantangan yang dialami pada dulunya, mulai dari masa prakolonial, dari masa kolonial yang bersifat eksploitatif, terus masa awal kemerdekaan yang bersifat ketidakstabilan, terus diakhiri dengan pertumbuhan di era Orde Baru, dan juga harus melewati krisis pada tahun 1997 yang menjadi titik perubahan ekonominya Indonesia. Nah, dari semua itu terlihat jelas bahwa kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kondisi global juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara Indonesia. Indonesia juga telah mengalami berbagai tantangan, mengalami berbagai fase jatuh dan juga bangkit. Namun hal ini menunjukkan bahwa uh, fase krisis yang terjadi pada tahun 1997 waktu itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Untuk kedepannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, namun juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dari sejarah agar pembangunan ekonomi bisa berjalan lebih adil, lebih stabil, dan juga berkelanjutan. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut membahas mengenai materi pertemuan keempat yang membahas mengenai sistem ekonomi. Untuk sistem ekonominya sendiri itu adalah sekumpulan aturan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa guna untuk menyelesaikan sebuah masalah. Adapun jenis-jenis sistem ekonomi ada 3, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan juga sistem campuran. Untuk sistem kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi, persaingan bebas, dan juga mekanisme pasar. Jadi apapun yang kita miliki itu dalam sistem kapitalisme ini yang kita miliki hanyalah milik kita sendiri, tidak berbagi ke orang lain. Lain lagi dengan sistem sosialisme. Nah, sistem sosialisme ini merupakan kebalikan dari sistem kapitalisme. Jadi, sistem sosialisme ini sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi dengan intervensi pemerintah yang kuat. Jadi, apapun yang kita punya itu kepemilikan bersama. Misalnya kita punya iPhone, kita punya rumah. Jadi itu kepemilikan bersama dengan intervensi pemerintah yang kuat. Nah, adapun juga sistem campuran. Kalau sistem campuran ini campuran antara sistem kapitalisme dan juga sosialisme. Jadi sistem campuran ini sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen kapitalisme dan juga sosialisme dengan kombinasi kepemilikan pribadi dan juga intervensi pemerintah. Nah, adapun juga landasan filosofis dan juga nilai-nilai ekonomi Pancasila. Seperti pada umumnya ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini menekankan prinsip keadilan dan juga kesejahteraan untuk semua, mencegah eksploitasi dan juga mendorong gotong royong. Untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melarang diskriminasi, dan juga mendorong kesetaraan. Terus untuk persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia itu artinya membangun ekonomi yang terintegrasi dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Terus ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini artinya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan juga mendorong demokrasi ekonomi. Nah, dari filosofis dan nilai-nilai ekonomi Pancasila tersebut, pasti kalian bertanya-tanya, kemana letaknya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan bahas sila kelima di ciri-ciri utama sistem ekonomi Pancasila. Nah, yang pertama ada keadilan sosial yang merupakan sila kelima dari Pancasila, yang artinya memastikan setiap warga memiliki kesempatan dan juga akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Terus yang kedua ada kesejahteraan bersama, itu mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terus yang terakhir ada kemakmuran rakyat. Ini memastikan bahwa manfaat-manfaat pembangunan ekonomi itu dirasakan secara merata, jadi dinikmati secara adil dan merata. Ada juga peran selain itu ada juga peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama ada regulasi. Regulasi ini menetapkan aturan dan juga kebijakan yang adil dan transparansi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Terus ada infrastruktur. Infrastruktur ini membangun artinya membangun infrastruktur yang memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan juga pengembangan wilayah. Terus ada sosialisasi. Sosialisasi ini mensosialisasikan atau mempromosikan budaya kerja keras, etos kerja dan juga nilai-nilai Pancasila ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Juga yang namanya peran swasta dan koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama peran swasta. Swasta ini memiliki peran penting karena swasta ini bisa menciptakan lapangan kerja, terus juga menjaga atau meningkatkan produktivitas dan juga mendorong inovasi dan kreativitas. Sedangkan untuk koperasi ini, peran koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila itu juga untuk membangun ekonomi rakyat, menguatkan perekonomian, juga memberdayakan masyarakat yang adil. Nah, adapun juga implementasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Nah, waktu masa Orde Baru, penetapan kebijakan pembangunan ekonomi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada masa reformasi mulai itu mendorong transisi menuju sistem ekonomi yang lebih demokratis dan juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, di era milenial mulai tuh menerapkan teknologi digital dan inovasi kreativitas untuk meningkatkan daya saing. Nah, dalam sistem ekonomi Pancasila ini pastinya udah ada yang namanya tantangan dan juga peluang dalam pengembangan sistem ekonomi Pancasila. Nah, ada beberapa tantangan dan juga peluang. Yang pertama di dalam peran teknologi. Dalam berkembangnya teknologi digital yang berkembang pesat sekarang, pastinya memberikan peluang baru bagi ekonomi Indonesia. Namun juga di balik peluang tersebut pastinya menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital. Karena kan enggak semua orang itu bisa bermain di digital yang berkembang pesat sekarang. Terus yang kedua ada kesenjangan ekonomi.
Tantangannya itu dalam menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata, termasuk juga mengatasi kesenjangan antar wilayah. Terus yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengakui dan menanggapi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian, namun juga perubahan iklim ini mendorong ekonomi hijau dan juga berkelanjutan. Oke guys, jadi sekarang kita akan membahas materi pertemuan kelima. Materi pada pertemuan kelima ini membahas mengenai pendapatan nasional dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dalam satu periode tertentu. Biasanya itu per 1 tahun. Mengapa penting? Karena itu bisa menggambarkan kepastian produktif ekonomi dan juga standar hidup rata-rata penduduk. Periode ukurnya, nah untuk periode ukur pendapatan nasional ini biasanya dihitung per tahun, seperti yang saya bilang tadi, dihitung per 1 tahun atau enggak per kuartal untuk memantau dinamika ekonomi. Adapun komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini dihasilkan dari upah tenaga kerja, sewa tanah, harga modal dan juga keuntungan perusahaan. Terus yang kedua ada PDB versus PNB. Jadi PDB itu mengukur produksi dalam negeri, sedangkan PNB itu mencakup pendapatan yang ada di luar negeri. Selain komponen-komponen pendapatan nasional, ada pula metode penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan juga metode pengeluaran. Jadi metode produksi itu caranya itu menjumlahkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan juga jasa. Sedangkan untuk metode pendapatan ini dihasilkan dari hasil menghitung total pendapatan faktor produksi, upah, sewa, bunga, dan juga laba. Jadi kita metode pendapatan ini dihasilkan dari pendapatan faktor-faktor produksi seperti upah, sewa bunga, dan juga laba. Terus ada metode pengeluaran. Nah, kalau metode pengeluaran ini caranya dihasilkan dari total konsumsi atau simbolnya itu C ditambah investasi. Investasi itu simbolnya I, dan juga belanja pemerintah. Ditambah belanja pemerintah, terus ditambah ekspor neto atau ekspor neto. Setelah pendapatan nasional, kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini diukur dari persentase kenaikan pendapatan nasional tadi, pendapatan nasional yang real dalam satu periode ke periode berikutnya. Jadi indikator ini menjadi barometer utama dalam kesehatan ekonomi, mencerminkan seberapa cepat suatu negara bergerak menuju kemajuan dan juga peningkatan hidup rakyatnya. Nah, lanjut, faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada investasi dan juga PMTB. PMTB itu pembentukan modal tetap bruto. Jadi pembentukan modal tetap bruto atau PMTB ini menjadi
mesin pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur dan kapasitas produksi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang kedua adalah konsumsi dan belanja pemerintah. Konsumsi dan belanja pemerintah ini berisi konsumsi rumah tangga, konsumsi dan belanja pemerintah. Jadi konsumsi rumah tangga itu menjadi penyumbang porsi terbesar PDB. PDB itu tadi pendapatan PDB tadi apa ya? Itu pokoknya porsi terbesar PDB diperkuat oleh diperkuat oleh sistem fiskal pemerintah. Nah, yang ketiga ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini ekspor impor serta kondisi ekonomi global turut ekspor impor serta kondisi ekonomi global turut menentukan laju pertumbuhan ekonomi domestik. Sekarang kita akan membahas perbandingan pertumbuhan ekonomi regional. Jadi guys, kalian tahu nggak sih? Jadi salah satu pulau yang menjadi penyumbang PDB terbesar di Indonesia yaitu Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu menyumbang sekitar 56,9 berapa gitu 9% PDB kan, dengan pertumbuhan mencapai 5,30%, didorong oleh sektor pertanian, sektor industri, perdagangan dan juga jasa keuangan yang yang ada di wilayah ini. Jadi tapi bukan berarti wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tidak menjadi penyumbang ya, tidak menjadi penyumbang untuk pertumbuhan ekonomi. Itu salah. Jadi wilayah Sumatera, Kalimantan dan sebagainya itu juga tetap menjadi penyumbang, tapi tidak sebesar di Pulau Jawa. Jadi penyumbang terbesar PDB itu dinominasi oleh Pulau Jawa. Asik. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat sekarang menurut PPT dari Pak Robert ya. Terus pendapatan bulanan masyarakat Indonesia per kapita warga pada tahun 2025 itu di 6 sampai 7 juta per bulan. Nah, ini lumayan banget pendapatannya 6 sampai 7 juta per bulan. Dari pendapatan tersebut angka kemiskinan menurun dong. Menurun seiring peningkatan angka kemiskinan ini menurun seiring peningkatan lapangan kerja dan juga daya beli. Terus karena lapangan kerja meningkat, maka pengangguran juga akan menurun. Angka kemiskinan sekarang udah cukup menurun dan karena diakibatkan lapangan kerja yang meningkat, karena sekarang kan ada yang namanya MBG, makanan bergizi gratis. Jadi itu benar-benar kayak menciptakan lapangan kerja yang banyak buat masyarakat Indonesia. Kayak satu dapur MBG aja itu udah bisa puluhan orang kan yang dapat lapangan kerja. Kalian bayangin di seluruh Indonesia ada berapa dapur MBG. Itu benar-benar kayak membantu buat meningkatkan lapangan kerja juga. Tapi di sisi lain ada ada plus minusnya juga.
Jadi menurut kalian MBG ini penting nggak? Lebih nggak apa sih jadi menurut kalian lebih penting MBG atau pendidikan gratis? Karena katanya MBG itu kan anggarannya dipotong dari anggaran pendidikan, dari anggaran kesehatan, terus belum lagi apa namanya, karyawan-karyawan MBG itu kan sekarang diangkat menjadi P3K, sedangkan guru-guru honor guru-guru iya guru-guru sekarang tuh itulah pokoknya jangan dibahas deh. Jadi seiring peningkatan lapangan kerja itu, maka pasti kan banyak orang yang sekarang nggak, intinya peningkatan lapangan kerja, terus angka pengangguran juga pastinya turun dong. Dan karena angka pengangguran turun, maka angka kemiskinan juga bakalan turun gitu. Juga terus ada juga tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tantangan dan peluangnya yang pertama ada ketidakpastian global, terus yang kedua ada kebijakan digitalisasi kebijakan stabilitas kebijakan, terus yang terakhir ada digitalisasi. Terus ada pun juga ini penutup ya, menuju ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan juga inklusif. Untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih kuat, kita memerlukan yang pertama keterkaitan erat. Jadi uh, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi saling menguatkan. Asik. Melalui menguatkan peningkatan produksi mendorong pendapatan dan juga sebaliknya. Terus yang kedua, momentum positif. Jadi menciptakan momen-momen yang positif. Jadi pertumbuhan 5,11% di 2025 menandai kepercayaan pasar dan juga fondasi ekonomi yang semakin kokoh. Terus yang ketiga ada kunci keberlanjutan. Kunci keberlanjutan itu artinya sinergi kebijakan pemerintah, inovasi dan partisipasi aktif menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Bisa menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Begitu. Jadi dari materi tersebut kesimpulannya menurut aku pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi ini saling berkesinambungan karena kan pertumbuhan ekonomi itu kan diukur dari persentase kenaikan per pendapatan nasional yang real kan. Terus indikator ini juga menjadi barometer utama dalam kesehatan ekonomi biar dapat mencerminkan seberapa cepat nih negara kita bisa bergerak untuk kemajuan dan juga meningkatkan taraf meningkatkan hidup rakyatnya. Asik. Next. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai materi pertemuan ke-6. Pada materi ke-6 ini membahas mengenai kependudukan, ketenagakerjaan, dan juga pengangguran. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai fakta dan juga tantangan kependudukan di Indonesia. Teman-teman, ternyata sekitar 280 juta jiwa, 280 lebih juta jiwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2026. Hal inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Nah, adapun pertumbuhan dan pasar kerjanya. Laju pertumbuhan penduduk secara langsung mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan juga kebutuhan akan lapangan kerja baru. Selain itu, distribusi juga tidak merata. Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa menciptakan ketimbangan ketenagakerjaan antar wilayah dan juga tantangan pembangunan regional. Nah, selanjutnya ada angkatan kerja dan juga partisipasi kerja. Angkatan kerja di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
Hal ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sekitar 155 lebih miliar angkatan kerja per November 2025, sekitar 70-72% TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja per 2026. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi dan konsep pengangguran. Pengangguran adalah individu dalam usia kerja yang tidak bekerja, sedang aktif mencari pekerjaan, dan siap untuk bekerja apabila tersedia kesempatan. Jadi pengangguran ini adalah orang yang sekarang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, dan juga apabila ada tersedia lowongan kerja mereka siap untuk bekerja. Jadi pengangguran merupakan isu kompleks yang mencakup berbagai jenis dan dimensi, mulai dari friksional, struktural, musiman, hingga terselubung. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, menurunkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sosial, seperti meningkatnya potensi kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Adapun jenis-jenis pengangguran di Indonesia, yang pertama friksional. Yang kedua, friksional itu adalah jeda waktu alami saat seseorang berpindah atau mencari pekerjaan baru bersifat sementara dan juga sulit dihindari. Yang kedua ada struktural, artinya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar akibat perubahan teknologi atau industri. Terus yang ketiga ada musiman. Musiman terjadi pada saat sektor dengan pekerjaan yang hanya tersedia pada periode tertentu, seperti pertanian saat masa-masa panen. Terus yang keempat ada siklikal. Siklikal ini dipicu oleh penurunan atau resesi ekonomi yang menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja secara luas. Terus yang terakhir ada terselubung. Terselubung ini artinya tenaga kerja berlebih di suatu sektor sehingga produktivitas marginalnya mendekati nol. Hal ini umum terjadi di sektor pertanian. Terus ada juga sektor penopang penyerapan tenaga kerja. Ada 3 sektor utama menyerap lebih dari 60% tenaga kerja nasional. Yang pertama, pertanian. Pertanian itu masih mendominasi dengan hampir 28% total tenaga kerja. Terus yang kedua ada perdagangan. Perdagangan itu menjadi pemegang kedua atau penopang kedua di angka 18,66 sekian persen. Terus ada industri pengolahan menjadi penopang ketiga yang menyerap sekitar 13% lebih lah pekerja. Terus sektor pariwisata dan perhotelan menunjukkan pertumbuhan signifikan, menyerap 381.000 tenaga kerja baru dalam periode terakhir ini. Terus ada tantangan kualitas pekerjaan dan upah. Itu ada jadi tantangan kualitas pekerjaan itu ada yang pertama dominasi sektor pertanian, yang artinya di mana produktivitas dan upah relatif rendah dibanding sektor industri dan juga jasa modern. Terus ada sektor informal mendominasi kualitas pekerja yang dimana kualitas pekerjaan belum
merata. Sebagian besar pekerja berada di sekitar informal tanpa perlindungan memadai. Terus yang ketiga ada upah rata-rata senilai 3 juta sekian. Upah rata-rata buruh per bulan itu kan pada 2024 masih tergolong rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sekiranya layak. Terus yang terakhir ada kesenjangan keterampilan. Kesenjangan keterampilan ini kompetensi mismatch antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan nyata di pasar atau di dunia kerja masih menjadi hambatan yang serius. Terus ada pun juga faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Ini sebenarnya banyak banget faktornya, cuman sesuai dengan isi PPT-nya kita akan jelaskan sesuai dengan isi PPT-nya. Jadi pengangguran di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yang pastinya ketidaksesuaian pendidikan. Jadi lulusan tidak sesuaikan pendidikan itu menciptakan lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi kan banyak banget sekarang lulusan yang kerja tidak sesuai dengan bidang pendidikannya kemarin. Jadi misalnya kayak contohnya aku nih kan SMK kemarin kan lulusan dari jurusan tata boga, tapi aku kuliah di manajemen. Tapi itu termasuk ya masih masih nyambung lah gitu. Ada beberapa kawan aku yang lulusan jurusan dari kecantikan tapi kerja di kafe, di resto, itu kan bukan bidang mereka. Ya mungkin itu ya ketidaksesuaian pendidikan. Terus ada pertumbuhan angkatan kerja ini artinya melebihi kecepatan penciptaan lapangan kerja baru. Terus ada rendahnya investasi. Jadi rendahnya investasi ini seperti membatasi kesempatan kerja di sektor formal. Terus ada yang namanya kurangnya informasi dan juga mobilitas. Jadi kurangnya informasi terkait lowongan kerja antar wilayah. Ya. Terus ada pula kebijakan dan juga upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu pelatihan vokasi dan juga pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi itu merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi atau keterampilan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Terus yang kedua ada peningkatan investasi. Peningkatan investasi ini pengembangan sektor yang mendorong sektor yang dapat mendorong investasi domestik untuk membukakan lapangan kerja. Terus yang ketiga ada penempatan TKI, tenaga kerja Indonesia. Terus yang terakhir ada stimulus fiskal. Stimulus fiskal ini artinya program padat karya dan itulah pokoknya. Nah, selain itu ada juga dampak pengangguran dan sosial. Pengangguran terhadap perekonomian sosial. Yang pertama, penurunan daya beli. Karena pengangguran itu bisa menyebabkan penurunan daya beli.
mungkin pendapatan masyarakat itu kan merosot sehingga konsumsi domestik ikut melemah juga. Terus ada kemiskinan dan meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas. Ya kalian bayangin lah kalau pengangguran makin banyak, pasti kriminalitas makin banyak. Orang-orang yang gak ada pekerjaan itu kan gimana caranya mereka bertahan hidup? Gimana caranya mereka dapat duit? Karena kan segala-galanya butuh duit. Nah, jadi semakin banyaknya pengangguran, semakin meningkatnya juga kriminalitas dan juga kemiskinan. Apalagi sekarang, wah, lagi gacor-gacornya guys, kriminalitas. Maling-maling tuh, wah, berkeliaran di mana-mana. Apa itu penyebab dari angka pengangguran yang itu penyebab dari itu dampak dari pengangguran. Terus ada juga hambatan pembangunan ini aku juga nggak tahu apa, mungkin kayak pertumbuhan ekonomi mungkin karena pengangguran jadi pertumbuhan ekonomi itu melambat. Target pembangunan yang seharusnya targetnya hari ini mungkin bisa delay, bisa apa, nggak sesuai deadline-nya gitu, mungkin gitu guys. Oke teman-teman, sekian video mengenai resum materi dari pertemuan pertama hingga ke-6 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.